Halo, apa kabar untuk Capricorn? Semoga dalam keadaan sehat, semesta senantiasa bersama kita semua ya. Oke, kali ini aku mau reading untuk Capricorn ya, tentang energi asmaranya dia nih terhadap kamu. Apa sih yang dia pikirkan, apa yang dia rasakan? Nah ya, sekali lagi ini sifatnya adalah general reading, jadi nggak cuma harus resonate buat kamu di luar sana. Kalau nggak resonate jangan dipaksakan, kamu bisa cek di videoku yang lain sesuaikan dengan Sun, Moon, Rising, dan Venus kamu di video yang lain. Oke, di sini sekali lagi untuk Capricorn ya, ambil positifnya ya. Kalau hasilnya nggak resonate buat kamu, oke, namanya juga general. Aku cek dulu di sini. Oke, sorry. Wow, Capricorn, aku ada Air of Cups, Four Swords, Two of Wands, Magician. Oke, ada Air of Pentacle ya. Moon. Oke, aku lihat ada the Moon. Three of Wands, Moment Tower. Wow, ada Nine of Wands. Capricorn, di sini kalau aku lihat hubungannya ini kayak lihat ini ada Moment Tower ya. Dia lagi emosi ya. Aku lihat lagi emosi di sini kalau aku lihat. Makanya kayak seolah-olah di sini dia itu kayak ngejauh dari kamu, atau bahkan sebagian dari kalian itu dia itu kayak kalian ini lost kontak, atau dia kayak nggak bisa dihubungi yang pertama, atau bahkan kamu berusaha menghubungi dia ini kayak sama dia nggak dibales. Nah ini kalau aku lihat, soalnya aku juga merasa ada, bukan merasa ya, tapi aku juga lihat ada Air of Cups di sini teman-teman. Nah ini loh ya, ini dia lagi marah ini kalau aku lihat, ada emosional di sini. Ya, pikirnya lagi emosional di sini. Oke, why? Ada apa ini? Air of Cups. Six. Oke. Oke, aku lihat juga di Moment Tower-nya ada apa ini? Oh. Jadi gini teman-teman, kalau aku lihat ya, sepertinya orang yang lagi dealing sama kamu ini lagi butuh untuk calm down, terus terang aja. Ya, sebetulnya kalau aku melihat di kondisi ini itu, aku nggak tahu apa yang sudah terjadi ya, tapi aku lihat ada emosional di dia. Aku lihat dia ini sedang ini loh, aku lihat dia kayak bukan menjauh ya, tapi lebih karena kayak ingin tenangin dulu. Nah ini ya, sebetulnya kalau aku melihat ada Six of Pentacle di Air of Cups, itu dia ini kayak gimana ya, intinya itu tuh kan. Oke, di sini apalagi di sini kalau aku lihat ada situasi dan kondisi. Nah ini dia tuh kayak kenapa sih kok dia ini beberapa ya, kenapa sih kok dia itu nggak bisa dihubungi, kenapa sih kok chat kamu
intinya itu kayak dicuekin, bahkan mungkin nggak dibales, atau bahkan mungkin cuman sekedarnya aja. Karena gini teman-teman, aku melihat ada the moon ya. The moon ini tuh kayak seolah-olah menggambarkan bahwa ya dia ini tuh gini teman-teman ya, dia tuh sebetulnya ada perasaan. Ini loh, aku lihat ada sebetulnya dia itu sayang. Hanya saja situasi hubungan kalian ini yang dia itu terserah aja kayak capek gitu ya, lelah, terlalu banyak emosional di sini kalau aku lihat ya. Mungkin di dianya juga nih kalau aku lihat ya, kamu terhubung dengan seseorang yang cukup emosional, ini bisa juga. Kalau aku lihat juga kondisi dia ini kayak gini, ada situasi dan kondisi ya, dia lagi marah, entah itu karena kamu atau enggak, terus terang aja, entah itu karena kamu atau enggak, tetapi aku melihat saat ini kondisinya lagi emosional, lagi nggak jelas gitu loh, nggak menentu lah gitu. Itu mungkin yang membuat dia ini mungkin jarang untuk terbuka sama kamu, karena aku lihat ada Four of Pentacle ya, jarang terbuka sama kamu, atau bahkan di sini agak cuekin kamu, atau sulit dihubungi. Karena di situasi dia berpikir kalau di situasi seperti ini ya, takutnya nanti ada dampak ke kamu. Nah ini ya, di sini kalau aku lihat dengan hadirnya Ace of Cups itu kayak nanti asmaranya nanti dulu gitu loh. Aku lihatnya dia kayak menjauhi yang namanya situasi yang namanya ada hubungannya dengan perasaan. Makanya perasaan sama dia kayak oke, hubungan nanti dulu, hubungan asmara nanti dulu. Nah ini aku melihat kalau dia ini tipikal adalah tipikal seseorang dimana kalau dia punya masalah ya, dia akan fokus dengan masalahnya ya, dia akan fokus dengan masalahnya, sehingga membuat dia itu kayak jarang untuk komunikasi sama kamu. Nah ini, atau bahkan ngomong seadanya aja ya. Sebetulnya kalau aku lihat di sini itu bukan karena dia nggak sayang sebetulnya itu. Karena kalau aku lihat kondisinya, kalau aku mungkin lihat dari karakternya, orang yang lagi dealing dengan kamu, di saat situasinya ini lagi nggak nentu, apalagi kita ngomong masalah di luar hubungan asmara, entah itu ada apakah emosionalnya ini karena ada hubungannya dengan asmara atau tidak. Di saat dia kondisinya lagi marah, dia lebih cenderung ingin sendiri. Ini yang pertama. Kalau pikirannya lagi butek, nah apalagi ya di sini banyak yang harus dia pikirkan, dia memang cenderung ingin sendiri, nggak mau diganggu. Dia mungkin termasuk tipikal orang yang kurang share gitu loh, kurang bisa kayak di saat itu ya, dia masih belum bisa terbuka. Tetapi di saat dia udah kayak tenang, dia mungkin akan terbuka dengan kamu. Nah ini loh ya. Karena apa? Karena ini tadi aku bilang bahwa takut ada dampak di kamu kalau situasinya seperti nggak jelas lah gitu ya. Situasi dia lagi nggak jelas. Takutnya dampak di kamu. Takutnya nanti kamu kena omelannya, kena emosionalnya. Nah ini, ya. Makanya di sini aku lihat sebetulnya orang yang lagi dealing dengan kamu itu it's fine aja gitu loh, baik-baik aja sebetulnya kalau kita mau masalah tentang yang namanya asmara, ya. Perasaan dia ke kamu itu bener-bener ada masih gitu loh. Cuma itu tadi, kalau kondisi tertentu dia memang seolah-olah dia itu kayak nggak ada perhatian, nggak ada kabar, nggak ada apa di sini. Bukan karena apa, karena itu tadi dia berpikir seperti itu, takut kamu kena dampaknya, ya, dampak emosionalnya, dampak apa, malah dia nggak bisa berpikir, dia berpikirnya seperti itu. Di sini kalau aku lihat The Lovers teman-teman ya, aku melihat sebetulnya gini, dia ini ingin sih gitu loh ya, ingin kayak melakukan seperti apa yang kamu inginkan gitu loh. Kalau dia ada masalah ya mintanya ya udah kamu bilang aja ke aku masalah kamu apa. Tapi not that tidak sesimpel itu buat dia gitu. Ya, tidak sesimpel itu, karena bisa saja kalau aku lihat dengan hadirnya Three of Wands ini sendiri, ya dia tuh ingin sih ngobrol sama kamu, ada keinginan untuk seperti itu gitu loh.
Tapi ini kalau aku lihat dia itu memang terbiasa ya teman-teman, terbiasa menyelesaikan masalahnya sendiri. Nah ini loh, terbiasa menyelesaikan masalahnya sendiri. Nah ya kan, makanya kadang-kadang dia tuh kayak serba bingung sih, bingung ya. Aku lihat kayak sempet confused, apa gua harus ngomong, nanti kalau gua ngomong nanti kayak gini, kamu ikut kepikiran atau apa. Nah ini sebetulnya dia gak mau gitu loh ya. Di sini sebetulnya aku melihat dia tuh kayak ada rasa lelah juga. Nah, ada rasa lelah. Kalau ini masalahnya di luar hubungan kalian ya teman-teman. Ada rasa lelah juga ya di situasi dia seperti ini. Makanya kalau aku lihat itu kayak dia stuck. Stuck dengan pikiran dia, stuck dengan apa yang sudah dia hadapi. Ini kalau aku lihat cukup stuck banget. Tetapi gini, kalau aku lihat ada The Magician dan ada Moment Tower, sebetulnya dia merasa bahwa akhirnya pada endingnya ini kayak berantakan. Hubungan antara kamu sama dia tuh kayak akhirnya berantakan gitu loh. Ya, berantakan. Karena bisa saja kalau kita ngomong masalah Nine of Wands, masalah dan beban yang sedang dia hadapi ini cukup berat. Apakah di sini aku melihat kayak dia kayak nggak layak buat kamu? Dia merasa kayak gue nggak pantas karena gue ini lagi banyak masalah. Gue nggak pantas karena gue masih kayak gini, masih seperti ini, masih seperti ini. Nah ini loh. Tapi walaupun gitu, aku lihat dia masih berharap ya. Kita ngomong masalah The Magician gitu loh. Dia masih berharap bahwa hubungan yang semacam ini tuh bisa diperbaiki gitu loh. Nah, diperbaiki ini apakah dia akan fair untuk mengatakan masalahnya ada di mana dan seperti apa? Karena kalau aku melihat dengan hadirnya Moment Tower ini, karena dia terlalu tertutup dengan kamu. Nah ini loh. Ya, jadi kayak hubungan kalian kayak berantakan gara-gara dia mungkin terlalu terlalu tertutup, nggak bilang apa adanya, apa yang sebetulnya terjadi. Nah ini ya, ini kalau aku lihat memang akhirnya membuat entah itu kamu atau dia itu kayak oke, I give up gitu loh. Dengan cara kamu tuh aku kayak lelah banget, aku nggak suka. Nah ini ya, ini aku lihat kayak bikin kamu tuh seperti itu. Karena kalau aku lihat dengan hadirnya Nine of Wands, mungkin kamu merasa bahwa ini hubungan kayak gini nih udah kayak cukup berat banget untuk dijalani. Tapi di sisi lain aku melihat kayak dia ini mencoba untuk menjadi sosok personal yang kayak gue pengen yang layak gitu loh buat kamu. Gitu. Ya. Aku nggak tahu masalahnya di mana. Ini untuk jika dia ini memang ada masalah di luar hubungan kalian ya teman-teman. Tetapi kalau aku melihat memang ada masalah di antara hubungan kalian, segala sesuatu tentang take and give juga gitu loh ya. Nah ini karena aku merasa bahwa salah satunya ini merasa ada yang kurang berkenan dengan cara gitu loh. Mungkin kamu kurang berkenan dengan caranya dia terhadap kamu ya. Ini yang membuat kayak kamu ini, dia tuh sebetulnya benar-benar sayang gak sih, sebetulnya benar-benar peduli gak sih. Nah ini loh ya, akhirnya muncul kayak ketakutan pada kamu. Ini jangan-jangan dia hanya mempermainkan aku, jangan-jangan dia ini hanya gini ke aku. Nah ini, nah hal-hal seperti itulah yang membuat kayak di sini aku melihat kayak this is my first time gitu loh. Dia kayak baru pertama kali terhubung dengan seseorang yang sifat dan karakternya itu kayak kamu teman-teman ya. Di luar dugaan di sini. Makanya kadang-kadang dia itu kayak bingung cara ngatasin kamu. Nah, bingung cara ngatasin kamu di sini. Ya. Karena seperti aku bilang, orang satu dengan orang lain memiliki karakter yang berbeda, sifat yang berbeda. Kamu dengan mungkin masa lalunya dia memiliki sifat dan karakter yang berbeda. Begitupun juga sebaliknya. Kamu terdealing dengan orang yang memiliki karakter dan sifat yang berbeda-beda. Nah, itu bisa juga ya. Makanya karena di sini aku melihat ada situasi dan kondisi yang dia ini kurang suka dari karakter atau sifat kamu atau cara kamu juga. Nah ini, akhirnya dia kayak menjauh gitu. Karena menganggap bahwa kamu atau bahkan dia tuh kayak menganggap bahwa hubungan ini kayak sulit untuk take and give-nya gitu loh. Ya, menjauh. Kadang-kadang dia merasa lelah. Kadang-kadang dia cukup emosi dengan apa yang sudah kamu lakukan. Tapi bisa saja kayak baru meledak beberapa kali ya, tapi selama ini kayak dia berusaha untuk nyimpen, bisa juga seperti itu. Nah ini loh, karena aku melihat ada situasi kayak stagnasi di sini.
ya. Di sini kalau aku melihat dengan hadirnya The Magician ini sendiri, sebetulnya gini teman-teman. Aku melihat dia tuh kayak masih berharap sih kalau hubungan ini bisa dipulihkan atau bisa dibangun kembali gitu loh. Ya, karena kalau aku melihat dengan hadirnya Ace of Pentacle ini sendiri, ya dia kayak masih menyimpan perasaan dia. Nah ini loh. Walaupun ini pertama kali dia menghadapi seseorang seperti kamu, tapi ini aku lihat dia masih mau berjuang gitu. Walaupun dia tahu ini cukup sulit. Tetapi di sini aku melihat memang keadaannya kayak stuck terus ya. Tapi sebetulnya dia itu kayak ingin mengembalikan keadaan ini menjadi baik kembali sebetulnya. Nah ini ya. Oke, aku lihat dulu The Magician di sini. Ada apa? The Magician. Wah, ya kan? Bener. Ini loh. Jadi kalau aku lihat dia itu kayak ingin berdamai dengan kamu. Ya. Dia mencoba kayak menenangkan diri. Karena selama ini mungkin dia lagi banyak marahnya sama kamu, banyak emosionalnya mungkin sama kamu. Ya, atau bahkan di sini kamu lagi emosi tapi dia itu kayak kesannya hanya diam aja, cuek aja. Ya. Nah, ini. Tapi di sini aku lihat dia kayak berusaha untuk intinya itu meminta maaf bisa juga, atau berdamai dengan kamu ya. Nah, meminta maaf untuk kembali kayak berdamai, untuk membangun kembali yang namanya situasi yang sudah kacau balau, sempat tertak di sini, ya kan? Ini kalau aku lihat ini seperti itu, walaupun sulit gitu loh. Dia tahu bahwa ini bakal sulit, tapi dia akan berusaha untuk mencoba karena dia itu kayak seperti kita lihat ada Ace of Pentacle, karena dia ada perasaan, makanya dia tuh masih ingin berusaha lagi, ingin maju lagi. Itu. Oke, so sekali lagi itu ya buat teman-teman Capricorn. Aku akhiri, kita bertemu lagi di sesi yang lain. Oke, see you next time.